Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 5, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya nak, dan Budian harap kalian tetap semangat belajar walaupun lewat daring. Dalam kesempatan kali ini, Budian akan menemani kalian belajar tematik tema 1, Mupel Bahasa Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini nak, kita akan belajar menemukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Tapi sebelum itu, Budian ingin kalian semua mempersiapkan buku. Silahkan dibuka buku paket kalian di halaman 7. Nah, di buku paket kalian ini di halaman 7, di situ sudah dijelaskan bahwa ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kita ingat, di dalam sebuah paragraf pasti mempunyai ide pokok. Ya, kita ingat, di dalam sebuah paragraf pasti mempunyai ide pokok, punya gagasan. Nah, ide pokok sendiri nak, nama lainnya itu adalah gagasan utama, gagasan pokok. Itu boleh, sebutan lainnya boleh ya, jadi seperti itu. Jadi kalian nanti tidak usah bingung. Nah, di dalam sebuah paragraf sendiri nak, selain ide pokok, pasti mempunyai yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Ingat, dalam sebuah paragraf pasti mempunyai ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah ide pokok itu tidak sama dengan kalimat utama. Jadi, ide pokok pasti berbeda dengan kalimat utama. Oke, sekarang silahkan kalian persiapkan, dibuka buku paket kalian di halaman 6. Di sini ada sebuah bacaan ya yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Nah, di sini ada 4 paragraf. 1, 2, 3, dan 4. Kita ingat-ingat lagi bahwa paragraf itu adalah ciri-cirinya. Kalimat pertama itu menjorok ke dalam. Oke, kita fokuskan di paragraf 1. Di paragraf 1 kita lihat ada berapa banyak kalimat. Ingat, kalimat di dalam sebuah paragraf itu ditandai dengan huruf awal ini huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Kita lihat aja paragraf 1 ini ada berapa titik. 1, ini 2, ini 3, dan 4. Jadi artinya di paragraf 1 ini terdapat 4 kalimat ya. Di paragraf 1 ada 4 kalimat. Nah, setelah itu ya, paragraf 1 ada 4 kalimat itu. Nah, sekarang kita lihat, kita tentukan, kita akan menentukan yang mana ide pokoknya. Sebelum kita masuk ke ide pokok, kita cari dulu kalimat utama. Ya, KU itu adalah kalimat utama. Yuk, kita cari dulu. Ini ingat gini tadi ya, paragraf ini ada 4 kalimat. Sebenarnya kalimat utamanya yang mana? Bagaimana caranya, Bu? Baca, dan baca. Kita lihat dulu. Yuk, silakan dibaca. Intinya bahas tentang apa sih ini? Apakah membahas tentang hewan dan manusianya? Atau ciri-cirinya? Atau bergeraknya? Betul sekali. Paragraf 1 itu membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Ini adalah kalimat utamanya. Jadi, kalimat utamanya terletak di kalimat kedua. Ya. Kalimat utama sudah ketahuan. Kalimat utamanya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bu, lah terus ini Bu, hewan dan manusia adalah makhluk hidup. Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat sampai akhir ini namanya apa Bu? Ini adalah kalimat penjelas. Ya, jadi di dalam sebuah paragraf ada yang namanya kalimat utama dan ada yang namanya KP atau kalimat penjelas. Jadi, selain kalimat utama di dalam paragraf yang lain, kalimat yang lain itu namanya kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Kembali lagi ke ide pokok. Ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Jadi kalau
Pertanyaannya, Bu, ide pokoknya apa? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Salah ya nak ya. Karena itu adalah kalimat utamanya. Padahal kalimat utama itu tidak sama dengan ide pokok. Harus berbeda. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah diringkas. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ini tadi kalimat utamanya. Ide pokoknya bagaimana, Bu? Ide pokoknya bisa kamu rubah menjadi kalimatmu sendiri. Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Atau bergerak adalah ciri makhluk hidup. Boleh, Bu? Boleh. Oke, jelas? Nah, demikian tadi nak pelajaran kita tentang ide pokok, menemukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Mudah-mudahan kalian paham ya nak ya. Nanti apabila dirasa belum paham, kalian bisa bertanya kepada Bu Guru. Demikian, kurang lebihnya Budian mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Tetap sehat anakku, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.